Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi kawan-kawanku. Dan tentunya masih akan ada lanjutan Premier League. Ya, akhir pekan ini untuk menentukan beberapa poin krusial dalam perburuan tentunya memastikan gelar antara Arsenal dan juga Manchester City, kawan-kawan. Iya, itu dia. Nanti kita coba ya cek ya, ada yang bisa di live reactionin nggak ya. Dan tentunya kita akan sapa-sapa dulu tentunya para komunitas MyFans yang sudah tentu setia komen W Rexona dengan berbagai macam profesi unik. Antara lain ada petani muda Kebumen, admin kantor, dan juga karyawan pabrik senapan angin. Ada juga nih senapan angin yang nonton FMS karyawannya, keren ya. Dan pastinya ini sudah berjarak kurang lebih 4 minggu lagi menuju pembukaan FIFA World Cup ya. Kita tentunya rayakan bersama dengan membeli Rexona X FIFA Limited Edition di toko kesayangan kalian semua. Dan ikutan berburu stars bersama Rexona. Caranya gampang sekali, beli produk Rexona apa saja seperti yang ada di kiri gua nih kawan-kawan ya. Dan juga jangan lupa kalian untuk simpan struk pembeliannya. Dan kalau kalian belanja online tinggal di screenshots untuk kemudian kalian upload di WhatsApp Rexona yang ada di QR code di kiri bawah layar kalian seperti ini. Dan kumpulkan star sebanyak-banyaknya untuk menukarkan berbagai macam hadiah menarik karena periode hanya berlangsung dari tanggal 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Tentunya Rexona dengan teknologi amino aktif yang memberikan kalian 3 kali proteksi dari bau badan. Dan berkat Rexona, Football Morning Show bisa disaksikan secara gratis setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 7 pagi. Oke kawan-kawan, kita mulai dulu dari berita panas yang hadir dari La Liga. Tentunya diawali dari Real Madrid kawan-kawan yang tengah panas situasi ruang gantinya. Seperti tentunya panasnya seruputan teh gua. Anjay, kita seruput dulu bro. Ada berbagai macam teh spill yang terjadi di ruang ganti Real Madrid. Panas guys ya. Setelah sebelumnya tentu diberitakan terjadi sebuah altercations atau pemanasan hubungan yang terjadi antara sang manajer Alvaro Arbeloa dan juga Dani Ceballos yang di sesi latihan sampai tunjuk-tunjukkan, sampai saling teriak-teriak dan harus dipisahkan ya oleh berbagai rekan setim ya, karena sang manajer dan pemain ini beradu mulut, kata-kata kotor keluar berterbangan sehingga membuat akhirnya Ceballos itu dipastikan tidak akan tampil lagi hingga akhir musim ini bersama Real Madrid. Kemudian juga pengakuan yang cukup bombastis dari Alvaro Carreras yang ditampar oleh Antonio Rudiger juga terjadi di sesi latihan teman-teman ya. Dan kemudian juga ada panasnya ketegangan ya di sesi latihan antara Kylian Mbappe dan Antonio Rudiger lagi itu ya. Dan teranyar, gila ini udah kelewat batas sih, tonjok-tonjokan guys. Gini giliran tonjok-tonjokan antara Aurelian Tchouameni dan sang kapten ya, wakil kapten Federico Valverde. Dan di sesi latihan bro, kapten Real Madrid ya, wakil kapten Real Madrid sekarang Federico Valverde itu harus dilarikan ke rumah sakit karena tidak sadarkan diri kawan-kawan. Dan ketika bangun pun dia mengalami hilang ingatan pendek ya, dan harus menerima jahitan akibat pukulan dari Aurelian Tchouameni. Ini dilansir oleh Diario AS. Dan definitely salah satu breaking newsnya, karena insiden ini Federico Valverde dipastikan harus absen di laga El Clasico menghadapi Barcelona, ketika sepatutnya para pemain Real Madrid berupaya 120% menghentikan, setidaknya diundur satu pekan nih ya, Barcelona juara La Liga di kandang mereka sendiri gitu. Jadi ini adalah sebuah situasi yang sangat chaos di ruang ganti Real Madrid. Dan gue cukup surprise Arbeloa masih menjabat ya, dengan begitu banyaknya ya
hal yang terjadi behind the scene. Padahal ini udah ada 2 kali loh ya makan malam untuk bonding ya, dengan mereka bikin fakta ya. Fakta ya berarti ya kalau bahasa Indonesia, fakta, kesepakatan. Nah, itu kesepakatan internal jika mereka akan bersatu hingga akhir musim dan berjuang untuk mengamankan sisa-sisa apa yang bisa diselamatkan. Nah, yang terjadi justru tidak ada yang bisa diselamatkan, baik dari sisi gelar, kemudian mereka berantem sendiri, guys. Apa gunanya makan malam itu? Gitu kan? Dan tentu fakta pertikaian ini sekaligus membuka jalan Manchester United untuk mendapatkan jasa Aurelian Tchouameni di musim panas ini semakin lebar, kawan-kawan. Kenapa? Karena definitely kasus seperti ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Kita ada presedensnya ketika Adrien Rabiot berantem ya, sama tonjok-tonjokan juga di ruang ganti dengan Jonathan Rowe di Marseille. Yang terjadi adalah owner dari Marseille langsung turun tangan, ambil keputusan, dua-duanya dijual. Jonathan Rowe dijual ke Bolonya, kemudian Adrien Rabiot dilepas ke AC Milan ya. Selama harga Chengli nggak perlu untung, langsung dilepas, karena ini menjadi presiden yang sangat-sangat buruk. Definitely ini berbeda tentunya dengan Tchouameni yang bersih tegang dengan wakil kapten ya. Definitely kalau gue nimbang-nimbang, mungkin Fede Valverde yang akan diprioritaskan oleh Real Madrid. Selain tentunya performa dari Fede Valverde jauh lebih konsisten for the past couple of seasons. Definitely juga secara usia itu menjual Tchouameni mungkin masih lebih untung ya, ketimbang menjual Federico Valverde yang sekarang sudah mendekati usia 28. Tchouameni kan baru 26 ya. Jadi mungkin masih bisa jual buat profit nih, terutama peminatnya lumayan banyak. Dan mungkin satu-satunya sosok yang bisa make this changing room in order lagi ya, atau tertib lagi, siapa lagi kalau bukan Jose Mourinho. Di mana kabar terkini dari Portugal itu sudah berhembus jika Benfica quote unquote menyerah untuk menahan Jose Mourinho, teman-teman ya. Masih dilansir oleh Diario AS, pembicaraan perpanjangan kontrak Jose Mourinho dengan Benfica itu stagnan. Rui Costa sudah melempar penawaran proposal perpanjangan kontrak, namun ini ditahan atau dicuekin sama Jose Mourinho. Benfica mengakui cepat atau lambat klausa penebusan kontrak Jose Mourinho yang bernilai 3 juta euro akan segera di-trigger oleh kubu sang pelatih. Rui Costa yakin jika kontak intensif sudah terjadi antara Jose dan Florentino Perez ya. Itu yang membuat ini Mourinho terus menunda-nunda ya tentang keputusan penawaran perpanjangan kontrak yang sudah disubmit oleh Rui Costa, yang ironisnya kampanye untuk pemilihan ulang Rui Costa sebagai presiden Benfica ini jualannya adalah mempertahankan Mourinho, guys ya. Tapi yang terjadi justru sang pelatih sepertinya akan pindah ke Real Madrid ya. Dan meskipun kubu dari Jose membantah sudah ada kontak langsung dengan Florentino Perez, yang disampaikan oleh Jose adalah yang bernegosiasi atau berkomunikasi dengan kubu Real Madrid itu hanyalah sebatas agen, yaitu tentunya Jorge Mendes yang kabarnya itu hanya menginformasikan saja kurang lebih status dari Jose Mourinho saat ini, terutama dari sisi kontraktual ya. Definitely karena ini ada masa tenggangnya cuma sampai 30 Mei. Kita akan segera melihat tentunya setelah musim berakhir bagaimana konfirmasi ini most likely akan segera terjadi, terutama dengan upaya Jose menunda-nunda perpanjangan kontrak dari Benfica ya. Itu dia kawan-kawan dari Spanyol, cukup unik ya, dengan ada yang berantem, ada juga yang udah dipastikan mungkin sedikit lagi akan bergabung ke Real Madrid sebagai pelatih permanen dan sort the changing room. Kita sekarang terbang dulu ke Inggris, di mana ini juga sama. Ada sebuah berita sensasional yang dilansir oleh Daily Mail kemarin, jika Cole Palmer tidak menutup pintu untuk peluang pindah ke Manchester United. Itu dia guys ya. Kita semua tahu Cole Palmer ini orang Manchester.
keluarganya masih tinggal di Manchester ya. Dia besar dari akademi Manchester City, tapi dia emang dari kecil adalah supporternya Manchester United gitu. Nah, apa yang terjadi dari tubuh Chelsea, adanya instability dalam ruang ganti dan juga musim Chelsea yang penuh turbulensi, di mana dia merasakan 3 manajer di 1 tahun aja. Enzo Maresca, kemudian Liam Senior ya 3 bulan, sekarang sama Callum McFarlane gitu kan. Apa-apaan ini gue dilatih 3 manajer 1 tahun, dia bilang gitu kan. Jadi ditambah lagi dengan cedera pangkal paha, groin injury yang terus-menerus mengganggu performa dari Cole Palmer, sehingga membuat tentunya Chelsea tidak mungkin lolos ke Liga Champions, hampir mustahil lah lolos ke Liga Champions, sehingga dia mulai mempertimbangkan dan tidak menutup pintu untuk transfer ke Manchester United. Ini dilansir oleh Daily Mail. United memang sempat meminati Cole Palmer di jendela transfer Januari ya, dan juga di musim panas sempat kencang rumor ketertarikan Manchester United terhadap Cole Palmer, teman-teman, terutama dari kubu Ineos. Namun pada saat itu sang pemain go publicly dan membantah jika dia ingin pindah gitu ya. Dan The Blues definitely keberatan melepas salah satu aset terbaiknya, dan tentu dibutuhkan tekanan dari kubu sang pemain untuk memaksakan jika benar dia ingin pindah ke klub yang berbeda ya. Karenanya tentu sekarang landscape-nya sudah berubah. United fokusnya bukan lagi di posisi attacking midfield yang pada saat itu kemungkinan Bruno pindahnya tinggi. Nah, sekarang kan beda nih guys. Secara landscape bagaimana United akan mengensemble tim musim depan, ini landscape-nya sudah sangat berubah. Pertama, Bruno dipastikan bertahan musim depan ya untuk menavigasi United di Liga Champions. Kemudian yang kedua, fokus dari transfer United itu lebih kepada gelandang tengah pengganti Casemiro, di mana memang jumlah uang untuk beli gelandang itu sudah dikonfirmasi oleh multiple source. Ineos akan mengalokasikan dana sekitar 150 juta pound sterling. Kita lihat dulu statement dari Kieran Gill. Ini adalah koresponden Daily Mail khusus untuk Chelsea dalam laporan eksklusifnya bersama Mail Online. Dia bilang meski Palmer sempat menyangkal tertarik pindah ke Manchester United, namun sumber di sekitar sang pemain tetap mengklaim jika Palmer akan mempertimbangkan secara privat kesempatan pindah ke Manchester United ya. Kurang lebih begitu kawan-kawan. Salah satu alasan juga tentunya terlihat sekali bagaimana bahasa tubuh dari Cole Palmer ini, terutama di musim ini, itu seolah-olah disinterested setiap kali diturunkan bersama Chelsea. Bahasa tubuhnya tidak memperlihatkan apa yang dia perlihatkan 2-3 musim lalu, di mana tentu dia terlihat sekali bagaimana eager untuk memberikan dampak setiap kali dia diturunkan. Dan dia sudah tidak mencetak gol sejak bulan Maret. Dia juga sudah tidak membuat assist sejak bulan Februari. Dan alasan cedera selalu dikedepankan sebagai alasan penurunan performa dari Cole Palmer. Kita lihat dulu bagaimana output atau dampak yang diberikan oleh Cole Palmer itu sudah menurun secara drastis ya dalam 3 musim terakhir. Kalau kalian lihat dari jumlah gol, musim pertama mencetak 25 gol, musim kedua mencetak 18, dan sekarang itu hanya mencetak 10 gol. Begitupun dengan assist. Dia di musim pertama membuat 15, di musim kedua 13, dan musim ini baru 3, teman-teman. Begitupun dengan create peluang besar. Musim pertama 24, musim lalu terbanyak 32, dan pada musim ini baru membuat 7 peluang saja. Jadi terjadi sebuah degradasi signifikan dari dampak dan juga permainan yang diinfluence oleh Cole Palmer bersama Chelsea. Mungkin ini karena alasan tadi ya, beberapa aspek, terutama karena 3 manajer dari satu musim yang berbeda sudah ada di tubuh Chelsea. Tentu 3 manajer yang ingin memainkan gaya permainan dan taktik yang berbeda juga, itu tentu menginfluence Cole Palmer, ditambah lagi cedera pangkal paha yang terus-menerus ya mengganggu kebugaran dari sang pemain. Ada juga tentunya sebuah fakta unik dilansir oleh Telegraph kemarin, jika
Pemain Chelsea ini ramai-ramai akan potong gaji karena gagal lolos ke Liga Champions. Ini ternyata ini dari Bluco itu menerapkan sebuah standar kontrak. Ada sebuah klausa yang itu terkait dengan performance related kepada seluruh pemain Chelsea, mayoritas pemain Chelsea ya. Chelsea memasukkan klausa yang meremunerasi para pemainnya sesuai dengan prestasi yang mereka perlihatkan di lapangan. Ini untuk melindungi Chelsea sebagai sebuah klub apabila ini gagal lolos ke Liga Champions, sekaligus menerapkan sistem merit bagi para pemain Chelsea untuk mendapatkan bonus dan juga gaji yang besar ya. Gagal lolos ke Liga Champions berarti rata-rata pemain Chelsea akan dipotong gajinya in average sebesar 20%. Potong gaji 20% mah bro, lumayan banget itu ya. Definitely akan banyak orang-orang yang resah. Mungkin ini alasannya menjadi gue melihat ada sedikit kurang gairah pemain Chelsea kemarin ya, terutama di pertandingan terakhir ketika mereka kalah sama Nottingham Forest B ya dengan skor yang cukup besar kawan-kawan ya. Mungkin ini salah satu jadi faktornya juga, nanti mungkin akan mendorong beberapa pemain kunci untuk move on. Dan definitely ini adalah sesuatu hal yang harus diaddress oleh manajemen Chelsea untuk mengattract tentunya next big star mau untuk bergabung ke Chelsea. Karena kawan-kawan, Chelsea ini sekarang butuh dressing room standar set standar ya, yang orang yang datang dan memberikan sebuah contoh ya, set the standard bagi para pemain-pemain muda untuk menerapkan standar tertentu dalam sesi latihan maupun juga pertandingan di ruang ganti. Itu yang kurang menurut gue di Chelsea saat ini, dan definitely skema-skema potong gaji ini akan tentunya sulit mengattract ya level-level modelan pemain kayak Valverde mungkin seperti Jude Bellingham gitu, atau pemain-pemain yang modelan kayak Harry Kane gitu yang mau datang dan menjadi contoh serta tentunya memberikan penampilan yang konsisten setiap minggunya bagi sang klub yang memberikan gaji. Oke. Dan ada juga tentunya sebuah informasi yang cukup menyegarkan bagi fans Arsenal jika Arsenal akan segera menawarkan kontrak baru untuk Mikel Arteta ya. Disampaikan oleh Fabrizio Romano, tentunya ini kabar yang cukup menggembirakan setelah Arsenal resmi maju ke final Liga Champions dan berpeluang untuk menuntaskan puasa gelarnya di Liga Inggris di akhir musim ini, di mana ini sebenarnya adalah sebuah pembicaraan yang sudah terjadi sejak bulan Maret. Kita lihat dulu statement dari Fabrizio Romano terkait progres tawaran kontrak baru untuk Mikel Arteta. Arsenal sebenarnya sudah ingin berdiskusi memperpanjang kontrak Arteta sejak Maret, namun Arteta dan Arsenal menunda saat itu karena ingin fokus mengejar gelar juara. Arteta akan mendapatkan penawaran kontrak baru di musim panas nanti, dan itu adalah pasti. Iya, itu ya. Kalau gue sih setuju guys. Pertahankan Arteta. Ada beberapa faktor. Satu, tim lain banyak yang ganti manajer. United ganti manajer ya, pastinya. Kemudian Chelsea ganti manajer. Tottenham Hotspur ancur-ancuran ya. Terus Liverpool lagi rebuilding. Ada kemungkinan kalau nggak Pep Guardiola cabut, ada kemungkinan juga sanksi dari ongoing cases 115-nya Manchester City di musim depan. Jadi definitely akan banyak sekali instability di kubu rival. Jadi perbedaan di Arsenal tuh ya ini long term investment, stability ya, konsistensi itu guys ya. Masa udah masuk ke final Liga Champions dan berpeluang menuntaskan puasa gelar masih juga diragukan? Siapa yang berani meragukan Mikel Arteta sekarang, gue tanya, dengan apa yang dia perlihatkan bersama Arsenal musim ini ya, dengan kemungkinan awalnya quadruple, kemudian turun menjadi treble, dan sekarang punya kans yang real untuk grab double title ya. Arsenal tidak terkalahkan di Liga Champions musim ini so far. Maju ke final,
unggul 5 poin atas Manchester City di klasemen Premier League. Dan clearly Arteta mengensemble squad yang capable of challenging for all front in a long term gitu ya. Dia kerap dibanter sebagai bottle job manager, Mr. Nearly Man, anjay, dan lain sebagainya ya. Namun apa yang dia deliver bersama Arsenal musim ini mampu membawa timnya lolos ke final Liga Champions, kemudian juga on the brink untuk menuntaskan gelar juara Premier League. Tentu posisi yang dialami oleh Arsenal saat ini adalah posisi yang diimpikan oleh rival-rival mereka, antara lain tentunya Liverpool, Chelsea, Spurs, ya, Man United, bahkan Manchester City gitu. Dan Arteta memperlihatkan definisi dari long term strategy, karena definitely kawan-kawan, untuk dethrone atau mengkudeta Manchester City yang begitu dominan 1 dekade terakhir, itu bukanlah pekerjaan 1-2 musim. Tentu itu adalah pekerjaan konsisten mengejar. Kita lihat bagaimana Liverpool yang sudah sangat konsisten bersama Jurgen Klopp aja baru hanya bisa mencuri 1 gelar Premier League selama periode Pep Guardiola. Antonio Conte hanya 1 kali bisa, habis itu juga udah hilang gitu kan. Dia juga habis itu dipecat gitu kawan-kawan ya. Jadi ini pekerjaan konsistensi, dan kita harus memberikan kredit dan hats off bagi Mikel Arteta. Kalau ada yang masih bilang Mikel Arteta itu scam, Mikel Arteta itu apa, ada yang salah guys, ada yang salah sama mereka guys, ada yang salah asli, gue bilang gitu ya. Dan ini dia. Ada juga dilansir oleh Ben Jacobs, ini adalah koresponden BBC, alasan dari Manchester United tidak memprioritaskan sosok Julian Nagelsmann ternyata sebagai permanen manajer mereka berikutnya ya. Disampaikan oleh Ben Jacobs, sebenarnya secara hierarki sebelum terjadi dinamika yang ada di lapangan, itu opsi prioritas utama dari Ineos, terutama Sir Jim, adalah meng-hire Thomas Tuchel sebagai manajer Manchester United permanen berikutnya ya. Namun ketertarikan dari Man United itu men-trigger FA untuk segera menawarkan perpanjangan kontrak, dan akhirnya diterima oleh Thomas Tuchel. Dan United tidak ingin berada dalam situasi mencoba mengambil Thomas Tuchel dalam fase Piala Dunia. Terjadi tentunya chaos di tubuh timnas Inggris, hasilnya tentu timnas jadi tidak fokus dan United menjadi public enemy. Itu membuat akhirnya Ineos memutuskan distancing themselves dari opportunity untuk mengejar Thomas Tuchel. Kemudian tentu prinsip dari Ineos adalah mempertimbangkan kandidat lain. Mereka tidak hanya ingin berbicara dengan satu kandidat saja, makanya nama Iraola muncul, kemudian juga salah satunya Mauricio Pochettino yang juga mereka kontak untuk bertanya standar availability mereka, mulai dari expected gaji dan apa kurang lebih yang ingin mereka impose dalam Manchester United yang ada sekarang. Adakah perubahan atau ada pemain-pemain yang mereka ingin datangkan, standar informasi lah, and so on and so forth. Namun secara khusus alasan dari tidak diprioritaskannya Julian Nagelsmann ternyata terkait dengan bagaimana perpisahan yang cukup pahit antara Nagelsmann dan juga Bayern Munich di masa terakhir Nagelsmann melatih sebuah klub ya. Kita lihat dulu statement dari Ben Jacob. Dia bilang Man United sudah mengontak Nagelsmann via perantara untuk mempelajari terkait gaji sang pelatih dan apa yang dia harapkan dari tim jika diberikan jabatan pelatih kepala Manchester United. Namun board Man United berhenti sebatas itu. Kejadian di akhir masa tugasnya bersama Bayern menimbulkan alarm bagi klub-klub yang ingin memakai jasanya. Dan disampaikan oleh Ben Jacob, kawan-kawan. Dan ini mungkin kaitannya sama konflik yang terjadi antara Nagelsmann dan juga Sporting Director Bayern ketika mereka terakhir kali bekerja sama. Kalau nggak salah tuh Hasan Salihamidzic ya. Dan beberapa kritikan dilemparkan secara publik oleh Nagelsmann terhadap klub yang kurang lebih
arah navigasi transfernya tidak satisfy gitu ya, tidak memuaskan sang manajer ya, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Mungkin karakter pemberontak, rebel, outspoken yang dihindari oleh Ineos ya, kan dia pengennya yang yes man gitu yang di press conference nggak bikin deg-degan kurang lebih gitu guys ya. Dan juga ini dia alasan Liverpool wajib mencari holding midfield di musim panas nanti. Kita semua tahu bagaimana Arne Slot mencoba mengkikis atau merombak identitas sentuhan Jurgen Klopp dari tubuh tim Liverpool saat ini. Dia mulai melakukan overhaul, pemain-pemain yang didatangkan adalah pemain-pemain yang lebih teknikal, pemain-pemain yang bisa mengimpos gaya permainan dari Arne Slot ya. Dan yang kemudian salah satu yang menunjukkan tentunya penampilan cukup buruk musim ini atau itu adalah Alexis Mac Allister teman-teman ya. Mac Allister adalah orang yang bertanggung jawab untuk 3 gol Man United di akhir pekan kemarin. Antara lain gagal menutup tembakan serta passingnya yang misplaced. Dan akhirnya membuat United berujung counter attack cepat dan Liverpool kebobolan. Secara statistik, hampir seluruh matriks penampilan Mac Allister itu turun drastis pada musim ini. Menurut data Sky Sports, matriks top speed turun di 2 musim terakhir. Begitu pula dengan jumlah pressing yang dia terapkan per 90 menit, di mana turun dari 44,8 per pertandingan pada musim lalu. Jumlah pressingnya musim ini itu hanya sekitar 38 per pertandingan. Ryan Gravenberch sebelumnya memang dideploy sebagai gelandang bertahan ya atau holding midfield di musim lalu. Namun perannya sedikit berbeda pada musim ini sebagai mirip-mirip role-nya Declan Rice di Arsenal. Jadi lebih sering roaming dan juga sering naik turun membantu serangan teman-teman. Dan itu membuat definitely ini sosok holding midfield dibutuhkan sebenarnya oleh Liverpool. Itu yang coba didatangkan sebenarnya oleh Arne Slot dan berkali-kali gagal. Sebenarnya kan dia pengen Zubimendi, jadi dia pengen typical holding midfield yang lebih teknikal. Tapi Zubimendi kan lebih memilih Arsenal ya. Kita lihat dulu statistik Mac Allister pada musim lalu itu cukup oke. Dimana kalian lihat ya, creative threat atau ancaman kreatif yang dia perlihatkan itu cukup tinggi dengan 90 creative threat ya. Kurang lebih average-nya per pertandingan. Kemudian goal threat juga sama 85. Frekuensi dari tembakan ini front foot defending nih, ini kan dia posisinya di gelandang bertahan ya. Front foot defending itu ada di 99 ya. Link up play menghubungkan permainan itu di 85. Pass progression ini yang paling kentara juga. Jadi memberikan sebuah umpan ke depan progresif gitu ya, itu 79. Nah, seluruh aspek ini turun teman-teman. Shot frekuensi yang naik doang, itu doang, dia lebih sering nembak doang. Nah, kalau kita lihat bandingin dengan statistik musim ini ya. Nih, kita lihat musim ini goal threat turun dari 85 jadi 83. Creative threat turun dari 90 menjadi 75. Kemudian pass progression ini yang paling kentara, dari 79 sekarang jadi 48. Jadi turunnya drastis banget teman-teman. Front foot defending turun dari 99 ke 73. Dan juga sering sekali kehilangan bola. Kehilangan bola itu sekarang loose ball recovery, jadi mengambil kembali bola yang hilang. Jadi dulu tuh pressingnya tinggi, langsung dia ambil lagi bola, itu 66 kali, sekarang cuma 28 kali. Begitupun dengan duel udara, turun dari 50 menjadi 20. Seluruh aspek permainan dari Mac Allister itu nyungsep guys ya, nyungsep asli ya. Dan itu tentu harus diperhatikan oleh Liverpool pada musim ini, bagaimana bisa mengadres permasalahan ini. Mungkin Mac Allister dijual, didatangkanlah pemain-pemain yang lebih bagus ya. Kayak Brent Thuram bagus, 100 juta coba, itu bisa bagus itu ya. Oke, kita tinggalkan dulu Liverpool, masuk dulu ke Serie A kawan-kawan, di mana sepertinya upaya United mendatangkan Rafael Leao yang cukup lambat karena memang prioritasnya adalah gelandang bertahan, membuat Manchester United ini kawan-kawan itu terancam ditikung oleh Al Ahly. Iya, kita semua tahu 1 musim yang lalu ada tawaran dari Saudi untuk Rafael Leao yang tembus 100 juta. Tawaran gaji fantastis. Pada saat itu di Milan
memutuskan untuk menolak. Dua musim yang lalu Milan memutuskan untuk menolak karena merasa Rafael Leao adalah baru saja memainkan musim MVP pada saat itu ya. Dan kini berselang 2 musim, harga market value dari Rafael Leao turun ke angka 60 juta euro dan dia bahkan tidak masuk dalam skemanya Allegri karena suddenly Milan main 3-5-2 ya. Dan United yang meminati Rafael Leao itu fokusnya, prioritas utamanya itu adalah mendatangkan gelandang dulu. Sementara Rafael Leao ini sangat diminati oleh Simone Inzaghi di Al Ahly yang ingin menyatukan kembali Rafael Leao dengan Theo Hernandez, teman-teman ya. Jadi masih ditunggu developmentnya karena Al Ahly siap membayar harga yang diminta Milan. Ekspektasinya adalah 70 juta euro, angka yang ingin direkup oleh Milan untuk menjual Rafael Leao sebagai sebuah profit. Sekarang permasalahannya tinggal apakah sang pemain mau mengconsider pindah ke Saudi di usia yang masih sangat produktif, teman-teman. Dia kan masih berusia kurang lebih 25-26 tahun ya, Rafael Leao ini. Jadi ya kita lihat nanti semua tergantung dari sang pemain apakah akan memilih gaji setinggi langit atau tetap berkompetisi di Eropa. Mengingat dia pun masih punya kans bermain untuk tim-tim Premier League ya. Kurang lebih begitu kawan-kawan, hari ini beberapa materi yang bisa gue sampaikan. Dan gue ingin mengingatkan kalian semua untuk tentunya jangan lupa untuk masuk juga ke Discord. Karena di Discord itu banyak informasi terkait nanti kurang lebih di Piala Dunia itu kita mau ngapain aja. Kalian bisa kasih masukan di situ. Ada juga beberapa aktivitas juga yang akan kita buat di Discord. Dan definitely kalian bisa berpartisipasi nanti dalam banyak hal kayak kuis-kuis atau apa segala macam, berhadiah. Kemudian ada kompetisi Clipper, semuanya kita manage di Discord, teman-teman ya. Dan buat kalian yang bukan member, gue juga menghimbau untuk tetap support program FMS biar terus ada dengan cara tentunya jangan lupa di subscribe, jangan nonton doang. Kalian juga pencet tombol likes dan disimpan tombol hype-nya 2 minggu sekali. Biar apa? Biar kita bisa tetap muncul di beranda YouTube ya. Oke, hari ini gue doakan seluruh aktivitas kalian berjalan lancar. Buat kalian yang dalam perjalanan ke kantor, mode radio di atas motor ya, atau misalnya lagi desak-desakan di KRL, atau kalian lagi kena macet, atau sudah di dalam kantor lagi nunggu untuk mulai kerja, semangat positif wajib kalian terapkan. Kita tidak pernah tahu kapan kesempatan datang. Jadi teman-teman berikan 110% every single day. Oke? As always my friends, have a lovely day.